bahas dulu. Kita debatnya itu harus terstruktur ya. Kita mau debat ketika Yesus dinubuatkan, atau ketika Yesus menjadi manusia, dan atau ketika Yesus menjadi Tuhan. Ini harus dikotak-kotakan supaya kita tidak ada yang miss ya. Supaya Alkitab itu jelas gitu, benar gitu. Oke. Kamu mau debat di bagian sisi mana? Ketika Yesus menjadi manusia, atau ketika Yesus menjadi Tuhan, atau Yesus dinubuatkan? Yang mana cuma? Oke. Saya ingin membahas terkait dengan Tuhan secara global. Apakah Tuhan pernah berhenti menjadi bukan Tuhan? Itu aja. Gimana? Apakah Tuhan pernah berhenti menjadi bukan Tuhan? Dialah Tuhan. Dia apa? Dialah Tuhan dan dia jangan yang jadi apa gitu, santai aja. Pernah tidak Tuhan pencipta langit dan bumi ini berhenti menjadi Tuhan? Tidak pernah, karena dialah Tuhan segala. Tidak pernah, berarti dia tidak pernah menjadi manusia. Tetapi di firman-Nya. Tetapi apa lagi? Tetapi apa lagi yang akan membuat kamu kesesatan kamu itu mau kamu pamer di sini? Kamu mengakui Tuhan tidak pernah menjadi bukan Tuhan, berarti Tuhan tidak pernah menjadi manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia berubah menjadi bukan Tuhan gitu. Supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke. Jadi begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga Tuhan merubah dirinya menjadi bukan Tuhan gitu. Iya, dia menjadi manusia. Kamu tadi Anda mengatakan Tuhan tidak pernah berubah menjadi bukan Tuhan. Makanya saya bilang, dia itu pernah menjadi manusia. Berarti pernah menjadi bukan Tuhan. Pernah menjadi manusia, bukan menjadi Tuhan. Berarti pernah menjadi bukan Tuhan. Jangan kebalik cuma, jangan kebalik. Justru saya meluruskan, kalau Tuhanmu pernah menjadi manusia, berarti Tuhanmu pernah menjadi bukan Tuhan. Kok bisa kayak gitu? Ya karena dia menjadi manusia, koclok. Jangan. Kitabnya orang Yahudi, bilangan 23 nomor 19. Allah bukan manusia dan bukan anak manusia. Hosea 11 nomor 9. Tuhan pencipta langit dan bumi, bukan manusia. Nah sekarang Yesus manusia dan dia adalah Tuhan katamu. Berarti Tuhan pernah menjadi bukan Tuhan. Cobalah lihat agamamu tuh. Lihat agamamu sesuai dengan pandangan agama lain di luar agamamu. Bagaimana pandangan orang lain terhadap agamamu terkait dengan ketuhanan agamamu? Itu ajaran apa? Tuhan pernah berubah menjadi Tuhan. Ketika Yesus menjadi manusia, dia menjadi utusan. Tuhan enggak dia di situ. Tapi ketika dia naik ke surga, dialah Tuhan itu. Tuhan tidak Yesus ketika dia netek ke mamanya. Tuhan tidak dia di situ. Pemikirannya itu jangan saya tanya aja Juma. Saya tanya pada saat Yesus nenen ke ibunya, Tuhan tidak dia. Kalau Yesus itu manusia saja, sebagai Tuhan. Tapi kamu harus lengkapi lagi kalau dia itu bangkit. Memang dia manusia saja. Memang kamu pernah berpikir Yesus itu adalah topeng monyet? Atau dia adalah kambing? Tidak, Yesus itu 100% manusia, Bung. Sebagai 100% manusia, berarti dia tidak punya 1% pun sisi ketuhanan. Ya satu nusa, satu bangsa. Kok lari narasi? Jadi cobalah berpikir. Makanya saya katakan, bahas Tuhan secara global. Tuhan pencipta langit dan bumi tidak pernah berubah menjadi bukan Tuhan. Dengan demikian, pencipta langit dan bumi tidak pernah menjadi ayam, tidak pernah menjadi kambing, tidak pernah menjadi manusia, tidak pernah menjadi malaikat, tidak pernah menjadi bukan Tuhan. Berarti Yesus yang kau tuhankan itu bukan Tuhan. Sederhana bukan? Bagi orang berakal. Ya, masalahnya sekarang berakal nggak ente pada saat berbicara tentang ketuhanan agamaan ente. Yang mau saya benarkan kepada Anda, ajaran yang bawa Anda itu mengenai isi Alkitab itu salah. Anda keliru.
Kok salah pula? Sekarang oke, saya bawa Bible, Di dalam Hosea 11 nomor 9, Tuhan bukan manusia. Bagaimana dengan Yesus? Manusia atau bukan? Itu pada perjanjian lama Juma, lengkapi dengan perjanjian baru. Jangan coba potong. Makanya saya bilang, kalau kamu nggak Kristen, gimana ceritanya? Tahu Juma. Itu pada perjanjian lama. Karena itu Tuhan tak pernah menjadi manusia di perjanjian lama. Wallah, parah ini. Perjanjian lama. Waduh. Perjanjian perbaru itu ada untuk melengkapi perjanjian baru. Gak boleh dipakai cuma perjanjian lama. Perjanjian, kalau dia melengkapi, kenapa yang tadinya dikatakan Tuhan bukan manusia, kenapa berubah menjadi manusia kalau melengkapi? Ya itulah Tuhan Allah kita. Dia punya rencana sendiri. Karena begitu besar. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, maka dia mengutus Tuhan, gitu. Dosa-dosa kita itu diampuni. Dosa-dosa kita, dosa-dosa Kristen. Bagaimana? Dengan cara apa dosa Kristen itu dihapuskan? Dengan cara apa? Kurban darah yang suci Juma. Kamu ingat gak? Dengan cara membunuh manusia gitu? Enggak, bentar. Kamu tahu kan ketika Nabi Ibrahim memberikan kurban? Ya, Ibrahim kan domba, Ibrahim kan binatang. Sekarang permasalahannya, cara Kristen menghapus dosa dengan cara membunuh manusia gitu. Itu satu, rumus Allah Juma. dua, rumus Allah. Tiga. Karena kita ditertawakan kalian. Adam dan Hawa sudah berdosa. Kita tidak layak di hadapannya. Dosa waris lagi kau mau bawa? Dosa waris apa bohong waris? Mana dalilnya Adam mewariskan dosa? Mana? Sebentar. Mana dalilnya? Saya tanya kamu. Mana? Saya tanya kamu. Sebentar. Manusia itu hakikatnya kotor, bukan? Saya tanya kamu, jawab Juma. Manusia itu Kenapa? kotor. Kenapa? Manusia itu hakikatnya bersih, suci dia, fitrah manusia itu. Juma, Anda keliru. Oke, kalau begitu mana? Kalau begitu tolong tunjukkan dalilnya mana? Coba, mana dalilnya? Coba. Anda menghujat. Di dalam kitab Kejadian 5, Tuhan mengatakan laki dan perempuan itu diberkati. Kenapa mereka diberkati? Karena mereka adalah makhluk yang suci. Dia menjadi pemimpin di atas muka bumi. Ingat, Kejadian 1 nomor 26. Kami hendak menciptakan manusia serupa. Kalau manusia serupa dengan Tuhan, Tuhan itu suci, maka manusia suci. Jangan paham ente? Jangan paham. Juma. Tapi pada kenyataannya Adam dan Hawa melanggar perintah Allah. Pada kenyataannya, kalau agama kalian mengajarkan manusia serupa dengan Tuhan, Tuhan itu suci, maka manusia juga suci. Masih mau kau datang besok? Makanya jangan dipotong Juma. Tapi kenyataannya Adam dan Hawa melanggar perintah Allah, benar? Apa kenyataannya? Jangan engkau makan. Apa yang dilanggar? Apa yang dilanggar? Jangan engkau makan buah. Katanya nggak pakai perjanjian lama. Dilanggar. Itu dilanggar menurutmu? Apa yang dilakukan Adam? Itu dilanggar menurutmu? Cuma bentar. Yang dilakukan Adam dan Hawa itu apa? Iya. Adam kemudian terjerumus di dalam dosa pelanggaran. Terus? Nah, kamu mengakui kan? Berarti udah berdosa kan? Terus? Ya. Siapa yang berdosa di situ? Tadi kamu udah bilang Adam dan Hawa melakukan pelanggaran. Yang berdosa siapa? Yang berdosa siapa? Keturunan Adam atau Adam? Ya Adam sendirilah. Kok keturunan? Ya Adam sendiri. Bagus. Terus kenapa jadi dosa waris? Ya udah. Kenapa jadi dosanya ditanggung sama keturunannya? Ditanggung oleh Yesus. Enggak, jangan dipotong dulu. Kak baru nogol ini agamanya apa? Silakan lanjutkan ngomong ke Kak Juma. Aku udah capek. Anda mengatakan Adam sendiri. Makanya Juma, Adam sendiri yang melakukan dosa. Terus kenapa diwariskan ke anaknya? Anda harus tahu, Anda harus paham. Dengarkan saya. Andai saja Adam tidak makan buah ilmu pengetahuan, sampai hari ini ente masih telanjang. Dan tidak punya Tuhan. Andai saja Adam tidak makan buah ilmu pengetahuan baik dan jahat, hari ini Anda masih telanjang. Keturunan Anda, emak Anda, bapak Anda masih telanjang.
Bisa jadi ente kemudian memperkosa ibu ente atau menggauli ibu ente. Kenapa? Karena Anda tidak tahu baik dan jahat. Anda punya anak, bisa aja ente yang menggauli anak Anda sendiri. Kenapa? Anda tidak tahu baik dan jahat. Berterima kasihlah kepada Adam yang mewariskan ilmu pengetahuan baik dan jahat. Dengan Anda mengetahui bahwa ini baik, ini jahat, Anda bisa hidup sebagai pemimpin di atas muka bumi. Kalau Adam tidak tahu baik dan jahat, maka bagaimana dia bisa memimpin bumi ini? Gak bisa dia. Gak bisa. Makanya jadi Adam itu bukan mewariskan dosa, Bung. Adam itu mewariskan ilmu pengetahuan kepada keturunannya. Jelas itu. No. Kamu comot-comot semua itu. Ketika Adam dan Hawa melakukan pelanggaran. Oh, kamu sendiri gimana? Tolong kamu tunjukkan dalilnya Adam mewariskan dosa waris. Coba. Jangan coba tunjukkan dalilnya Adam mewariskan dosa waris. Coba. Lu ditanya bro, lu ditanya jawab. Saya tidak comot, saya minta kamu tunjukkan ayatnya Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Dalilnya di mana? Jawab bro, jawab. Di mana dalilnya Adam mewariskan dosa? Supaya setiap orang yang binasa tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalilnya Adam mewariskan dosa itu tertulis di mana? Fitnahan kamu terhadap Adam yang mengatakan Adam mewariskan dosa itu tertulis di mana? Manusia binasa. Di Yohanes datanya dia. Yohanes 3. Bro, kamu diminta, dengerin pertanyaannya, dengerin. Iya. Bro, dengerin pertanyaannya. Kaki meja Bang Handi. Iya, dengerin pertanyaannya ya. Di mana dalilnya Adam mewariskan dosa waris? Dalilnya di mana? Silakan. Yohanes 3 ayat 16, manusia binasa. Yohanes 3:16 Manjuma. Manusia binasa itu artinya dosa waris. Aduh. Jadi makanya Anda itu jangan memutarbalikkan apa yang Anda narasi yang Anda bawa itu. Dalilnya mana, seolah-olah salah. Yang kita minta dalilnya Adam mewariskan dosa itu mana? Yohanes 3 ayat 16 manusia binasa. Tuhan bilang manusia binasa, sudah? Itu tidak ada berbicara mengenai dalil. Itu menurut Anda. Tidak ada berbicara mengenai dosa waris di situ, enggak ada. Itu menurut Anda karena mana coba bacakan. Yohanes 3 nomor 16 coba bacakan. Coba. Itu asumsi Anda. Nah, coba bacakan. Yohanes 3 nomor 16 coba. Anda yang berasumsi memfitnah Adam dengan dalil-dalil Anda sendiri. Saya tidak berasumsi manusia binasa. Itu tidak ada tentang dosa waris di sana. Manusia binasa. Apa artinya manusia binasa? Apa hubungannya? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan hambanya yang tumbal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan peroleh hidup yang mana dosa warisnya di sini mana? Tidak binasa. Mana? Tidak binasa. Berarti artinya dianalogikan. Mana dosa warisnya di sini mana? Binasa karena apa? Karena dosa. Mana kok jadi berasumsi? Makanya saya bilang ada itu comot-comot. Kamu ditertawakan orang, kau bicara mewakili agamamu. Mana dalilnya Adam mewariskan dosa kepada keturunannya? Mana? Ini host kamu tolong jangan bilang sama aku jangan di mute saya tolong. Iya, karena kamu tidak menjawab pertanyaan saya, anakku. Coba kau tunjukkan dalilnya di mana. Wahai orang-orang Islam, kalian harus percaya kepada karya iblis yang telah menyalibkan Yesus, sebab karya iblislah yang membebaskan kita dari dosa waris. Bentar, kalau saya bertanya dulu. Saya boleh bertanya enggak cuma? Tunggu dulu, selesaikan dulu. Aku kasih kamu 1000 pertanyaan malam ini sampai jam 4 subuh. Kulayani kau sampai jam 4 subuh Anda bertanya. Sekarang jawab satu pertanyaan saya ini aja. Mana dalilnya bahwasanya Adam mewariskan dosa kepada keturunannya? Silakan. Dalam narasi Anda mengatakan. Ini kamu ini orang Banjuma ngomong, kamu juga ngomong, jadi nggak nyambung jadinya. Makanya saya mau izinkan bertanya, saya bilang dengarkan ini pertanyaannya, dengarkan dulu pertanyaannya. Mana dalilnya ada mewariskan dosa waris? Giliran saya bertanya. Mana dalilnya itu dulu? Enggak, giliran saya bertanya. Kamu nggak bisa diskusi kau itu ah. Tadi kan saya udah jawab. Giliran saya bertanya kata dia.
tadi kan saya minta dalil. Saya minta dalil Adam mewariskan dosa kepada Kristen sehingga iblis harus menolong kalian dengan cara menyalibkan Yesus di atas tiang salib. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Bahwa Adam mewariskan dosa sehingga iblis harus turun tangan. Ini orang ngomong terus. Menebus dosa itu dengan iblis merasuki Yudas dan menyalibkan Yesus. Mana dalilnya? Sampai-sampai kakek nenek buyut kalian yang iblis itu turun tangan. Bagaimana gantian kau nggak jawab? Tadi saya udah jawab, dalilnya? tapi nggak nyampe otak kalian. Bagaimana ada Adam di perjanjian baru? Gimana Tadi ceritanya? saya jawab, tapi otak kalian nggak nyampe. Bagaimana ada Adam di perjanjian baru? Ceritanya Tadi bagaimana? Saya jawab, tapi otak kalian nggak nyampe. Giliran saya sekarang bertanya. Otakmu itu loh yang nggak nyampe. Gimana sih lu? Sekarang saya bertanya. Nggak boleh. Jawab dulu itu. Sempurna. Tetapi kenapa kalian mau Jawab dulu. kitab di narasi kalian? Jawab dulu itu. Supaya mewaraskan kalian. Supaya mewaraskan. Kalau pakai Al-Quran kalian tidak beriman kepada Quran. Nah, sekarang kita kasih Bible, kalian juga tidak beriman ternyata kepada Bible. Kan koclok. Harusnya, dengarkan saya, dengarkan. Harusnya kamu bangga ketika ditanya, wahai orang-orang Kristen, tunjukkan dalilnya. Mana dalil Adam mewariskan dosa kepada keturunannya? Dalil yang kita minta. Harusnya Anda bangga. Artinya kita ingin mengetahui isi Bible kalian. Mana? Tunjukkan mana? Anda tidak mampu menjelaskan dengan hanya Al-Quran. Tidak mampu Dalilnya Anda ya? bahwa Adam mewariskan dosa kepada udah turunin aja ini satu nih. Nggak nyambung dia diskusinya. Mana? Makanya Juma, kamu itu menghujat Nggak ada Kristen. dalilnya. Kamu Narasi hanya yang kamu ingin bawa menyembunyikan saudara narasi yang yang iblis itu, bahwa penyaliban sebenarnya itu adalah karya setan. Penyaliban itu adalah karya iblis yang kamu sembunyikan. Itu menghujat. Identitas iblis yang memberikan Yesus di atas tiang salib Anda sembunyikan. Kenapa? Anda menuduh Adam kemudian mewariskan dosa waris kepada keturunannya supaya Anda menjadi pengikut iblis. Iblislah yang kemudian menyerahkan Yesus di atas tiang salib. Paham? Menghujat Alkitab. Menghujat Alkitab. Menghujat lagi. Jangan di mute. Coba tunjukkan hujatan saya di mana? Coba tunjukkan hujatan saya di mana? Kenapa kamu bilang salib itu menandakan menandakan apa namanya tadi? Apa tadi yang kamu katakan? Menandakan karya iblis. Iya, kenapa Anda mengatakan seperti itu? Oh iya, memang sekarang Tuhan mengatakan begini, 6 kekejian yang dibenci oleh Allah di dalam Amsal 6 nomor 16 dan seterusnya, dan 7 perkara yang membuat yang adalah kekejian di dalam hati Tuhan. Salah satunya adalah membunuh orang yang tidak bersalah. Itu adalah kekejian bagi Tuhan. Itu adalah kebencian bagi Tuhan. Ketika manusia membunuh sesamanya manusia, yang mana yang dibunuh itu adalah orang yang tidak bersalah. Apakah Yesus disalib karena dia bersalah? Jawab. Aku tanya kepada kamu, apa yang disampaikan orang-orang Farisi? Jawab sendiri. Bertanya. Kau katakan saya menghujat dengan mengatakan penyaliban itu adalah karya iblis. Sekarang yang merasuki Yudas siapa? Merasuki Yudas? Itu di Al-Quran. Siapa yang merasuki Yudas? Itu di Al-Quran kalian. Kenapa ini orang nggak bisa diskusi? Dia cuma ganti pemain. Ganti pemain aja ya. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih kalian yang 12, tapi satu dan satu di antaramu adalah setan. Siapa setan yang dimaksud di sana? Yudas. Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau membunuh orang yang benar. Itu perintah Tuhan. Bisakah Yesus dibunuh berdasarkan firman Tuhan? Tidak bisa. Lalu kenapa dibunuh? Dibunuh karena Yudas berkhianat. Dibunuh karena imam-imam bersaksi palsu, mahkamah agama bersaksi palsu. Dibunuh karena orang-orang Israel pada saat itu, Bani Israel, takut kalau Yerusalem dikuasai oleh Romawi, maka Yesus harus dibunuh. Di mana dalilnya? Yohanes 11 nomor 40 sampai 53. Tamat ente. Di mute terus. Oke, jadi Yesus dibunuh karena karya iblis, bukan karena Tuhan yang menginginkan. Paham?
Pak Budi, selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Ya, Pak Budi, tadi topiknya adalah menurut tadi yang turun itu Yesus itu ciptaan, tapi dia juga Tuhan. Statementnya yang paling menggelitik adalah Tuhan menciptakan Tuhan. Pendapat Anda seperti apa? Silakan. Saya kurang paham apa yang Anda katakan. Karena Tuhan tidak ada yang menciptakan Tuhan. Menurut Anda Yesus itu ciptaan atau bukan? Yesus bukan ciptaan, tapi Yesus dilahirkan. Baik, silakan Pak Juma. Berbeda pendapat, menurut Pak Budi Yesus bukan ciptaan tapi dilahirkan. Silakan Pak Juma. Halo Bang Juma, ketemu lagi saya. Bentar, nunggu dulu sebentar. Sabar ya. Monitor Pak Juma. Bagus, Bang. Cek suara saya ya. Bagus gak? Bagus. Bang Wan. Oke, baik. Ya, baik. Tadi sempat saya mendengarkan bahwa Yesus itu bukan ciptaan. Betul. Sekarang begini. Di kitab saudara menerangkan 1 Yohanes 3 bahwa segala sesuatu diciptakan. Oke. Daging Yesus yang ada dalam tubuh ibunya itu siapa yang menciptakan? Menurut Bang Juma siapa? Ya pencipta langit dan bumi lah. Yang pasti bukan Yesus. Oke. Dengan demikian, Yesus itu ciptaan. Udah, Juma dengarin ini, kita main lagi nih. Kamu memang orang bebal di kata. Ini orang saya diskusi sama Juma ini. Tian, satu-satu Tian, kalau Anda nggak mau diatur, Anda saya turunkan. Ini Pak Budi dulu. Oke, Pak Budi dulu. Kalau Anda berkata demikian, Anda itu tidak berpendidikan. Kita diskusi santai, bro. Kami sama Bang Juma aja, oke? Iya, coba. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Oke, baik. Karena penciptaan itu terjadi pada satu kali saja ketika manusia diciptakan, itu Adam dan Hawa. Dan ketika manusia diciptakan pertama kali, Adam dan Hawa, dan tidak ada lagi namanya penciptaan manusia. Dan semua dilahirkan, bukan diciptakan. Termasuk Yesus bukan diciptakan, tetapi dilahirkan. Anda mengerti? Oke. Baik. Tolong definisikan ciptaan itu apa itu, Bang? Ciptaan adalah? Kenapa Bang Juma bertanya ciptaan itu apalah? Anda bisa mencari di Google, tidak perlu. Ya, supaya kita tahu yang dilahirkan ini apa, ciptaan atau pencipta. Sesuatu. Supaya abang saya ini ngerti, yang dilahirkan ini statusnya pencipta atau ciptaan. Ciptaan adalah? Tidak. Kalau Anda tidak mengerti tentang apa itu ciptaan, kenapa Anda bertanya hal demikian? Oke, kalau itu akan membuka kedoknya Yesus sebagai ciptaan, baik, kita simpan. Sekarang pertanyaan saya, yang dilahirkan ini pencipta atau ciptaan? Yang dilahirkan adalah Allah itu sendiri. Pertanyaan saya bukan kayak gitu loh. Ya, karena pertanyaan Anda Allahu Akbar, Masya Allah. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yukfirun. Orang kafir itu adalah saudara-saudara setan di dalam menyesatkan manusia. Ya, saya ulang pertanyaan saya. Luar biasa. Sebentar lagi jadi pendeta. Saya ulang pertanyaan saya. Yang dilahirkan oleh manusia, ciptaan atau pencipta? Yang dilahirkan oleh manusia itu manusia. Anda tidak berkata manusia ini ciptaan atau bukan? Manusia itu dilahirkan saat ini, bukan diciptakan. Berarti mereka bukan ciptaan. Manusia dilahirkan. Iya, berarti mereka bukan ciptaan. Manusia dilahirkan dan ciptaan pertama yaitu Adam dan Hawa. Oke, jadi anak keturunan Hawa ini bukan ciptaan.
Bang Juma, mengenai tentang ciptaan itu berbeda dengan tentang kelahiran. Okay. Yang saya tanya, apakah Bang Handi ciptaan Tuhan atau bukan? Ciptaan dong. Dilahirkan. Anda tidak Iya, yang dilahirkan ini kan Bang Handi. Proses keadaan yang ada adalah tadinya Bang Handi tidak ada menjadi ada. Keberadaan Bang Handi melalui proses kelahiran. Nah sekarang ketika dia dilahirkan, pertanyaan saya, statusnya ini ciptaan atau bukan? Dia tetap manusia yang telah dilahirkan, bukan diciptakan. Kalau diciptakan berarti sesuatu hal yang baru yang dikerjakan dan diciptakan kembali, itu baru. Oke, berarti Bang Handi ini sebelum dunia ada, Bang Handi sudah ada? Kenapa Bang Handi sudah ada? Loh, tadi katanya kalau ciptaan berarti hal baru. Saya kan bilang tadi katanya kalau ciptaan berarti hal baru. Berarti Bang Handi ini bukan ciptaan. Bang Handi berarti Oke. Kalau Bang Handi bukan diciptakan, berarti Bang Handi ini sudah ada dari semula gitu. Tidak, Bang Handi kan baru dilahirkan. Nah, artinya baru dilahirkan itu maksudnya baru diciptakan gitu. Tidak, dilahirkan dan diciptakan itu berbeda. Kalau diciptakan itu sesuatu yang Coba Anda bedakan. Dilahirkan adalah, diciptakan adalah. Saya ingin dengar, silakan. Dilahirkan adalah dari rahim orang tuamu, itu disebut dengan dilahirkan. Kalau diciptakan? Diciptakan, banyak hal yang mengatakan tentang ciptaan. Anda juga bisa menciptakan kursi, menciptakan meja. Itu sebuah ciptaan. Saya minta definisi dari ciptaan. Tadi melahirkan itu adalah dari rahim keluar, itu melahirkan. Sekarang kalau diciptakan kayak mana? Diciptakan adalah sesuatu hal yang dibuat, dibentuk, dan diciptakan seperti meja, seperti itu. Sesuatu hal yang... Bang Handi ini dibentuk atau tidak? Bang Handi itu dilahirkan, bukan diciptakan, Bang Juma. Dibentuk atau tidak Bang Handi ini? Dibentuk di dalam kandungan, itu disebut kelahiran. Berarti dia diciptakan di dalam kandungan. Alamak, susah kali lah ini saudara-saudara setan ini untuk kemudian mau menerima kebenaran. Segala sesuatu di luar pencipta itu namanya ciptaan, Bang. Mau dia dilahirkan, mau dia ditelurkan, mau dientaskan, mau dierami, semua di luar pencipta itu statusnya ciptaan. Ya, kalau itu hanya metodenya yang berbeda. Ada yang diciptakan dengan cara ibunya menetas, ada dengan cara melahirkan. Segala sesuatu di luar daripada Tuhan itu adalah ciptaan. Ya, itu kalau menurut Bang Juma, tetapi menurut saya manusia diciptakan. Lalu kalau bukan ciptaan kan cuman ada dua ini, ada dua, ciptaan dan pencipta kan cuman ada dua. Menurut saudara ada berapa pencipta? Pencipta ada satu. Nah, berarti di luar dari yang satu ini semuanya adalah ciptaan, betul atau tidak? Apa yang diciptakan? Kan gitu. Pertanyaan Bang Juma ini gantung. Pertanyaan Bang Juma gantung. Jadi kalau Anda bertanya itu diam. Jelas dan tidak boleh pencipta itu satu. Ini Bang Juma, maaf, Bang Juma selalu memakai kata-kata dan untuk menyerang seperti itu, bukan bertanya. Tetapi ketika Anda bertanyalah suatu statement, satu kalimat, tetapi bukan satu kalimat yang salah ini. Pertanyaan seperti itu. Dan itu bisa saya ulang. Saya sederhanakan bahasa saya kalau gitu, Bang. Antara Tuhan Elohim dan Bang Handi, yang mana yang pencipta di situ? Saya tidak ngerti. Elohim atau Bang Handi yang pencipta? Pencipta adalah Allah Tuhan kita yang Maha Esa. Elohim, ya kan? Itu pencipta. Elohim itu bukan pencipta, tapi Elohim itu bicara tentang status gelar. Kekuatan. Anda sakit berkarat ya. Dulu. Berkarat. Udah. Oke, antara pencipta dan Bang Handi hanya ada dua oknum. Yang mana di antaranya yang pencipta ini kan disebut dengan sebutan Allah. Ya.
antara Allah dan Bang Handi, di mana di antara keduanya ini yang pencipta? Bang Handi atau Allah menurut saudara? Pencipta ya Tuhan. Ya Tuhan. Handi apa dia di sana? Tuhan juga. Handi adalah manusia. Iya kan, tidak berbicara mengenai manusia. Ini kita berbicara mengenai pencipta. Pencipta itu cuma satu, antara Bang Handi dengan Tuhan. Siapa yang pencipta di sini? Pencipta adalah Tuhan dan Handi adalah manusia. Dia bukan ciptaan. Dia adalah manusia yang dilahirkan, bukan diciptakan. Kalau diciptakan berarti Allah menciptakannya dengan tangannya sendiri seperti Adam dan Hawa. Begitu parahnya setan menyesatkan kalian ya. Iya. Pencipta itu cuma satu. Di luar daripada pencipta semuanya ciptaan. Mau dia prosesnya dilahirkan, ditelurkan, dierami dan seterusnya, itu semua statusnya ciptaan. Di luar Tuhan, sekarang saya tanya, di luar Tuhan ciptaan atau bukan? Juma panik Juma. Di luar Tuhan ciptaan atau bukan? Di luar Tuhan itu apa? Tuhan tidak ada di luar dan tidak ada di dalam. Pertanyaan Bang Juma ini tidak. Selain Tuhan itu ciptaan atau bukan? Selain Tuhan itu adalah semua alam semesta ini. Adalah itu ciptaan manusia. atau bukan? Itu ciptaan atau bukan? Manusia pertama diciptakan. Tumbuh-tumbuhan diciptakan. Bentar dulu Bang Juma, saya kembali ke Epan dulu. Epan, menurut Anda, sebentar dulu Pak Budi ya. Pak Epan, menurut Anda Yesus itu diciptakan atau pencipta, Epan? Ya, kalau tadi saya lanjut aja kan, udah jelaskan kalau saya ya, di luar pencipta ya ciptaan. Termasuk Yesus. Siapa saja, jangan pakai termasuk dong. Oke, jadi Yesus diciptakan ya. Nah, oke. saya hanya tadi sesama aja Kristen berbeda pendapat nih Bang Juma. Iya memang. Bukan berbeda, itu pasti. bukan iman, tetapi berbeda pendapat dan berbeda pandangan. Nah itu tadi aku ngomong gitu. Juga berbeda pandangan dengan kita, karena tidak mungkin pandangan Anda harus disamakan dengan pandangan kami, karena kita memiliki suatu pandangan yang berbeda, pemikiran yang berbeda, latar belakang yang berbeda. Oke, kalau begitu saya tanya Pak Budi. Pak Budi, dengerin Pak Budi. Yang menciptakan alam semesta dan Nabi Adam itu Bapak, B. Yesus, C. Roh Kudus, D. ketiganya. Siapa yang menciptakan? Pertanyaan Anda tuh kayak anak TK. Begini aja nggak bisa jawab. Gantian ya. Kok ini interogasi terus? Bang Handi, Maha Esa. minta tolong, ada nggak yang bisa bacakan saya Matius 4 nomor 4? Bisa. Dibalik dong. Yang ini tolong lo dibantu host biar kerja itu ada yang ngomong terus. Matius berapa? 4 nomor 4. Teman-teman yang di bawah, tolong jangan bilang diturunkan. Kita diskusi santai. Kalau Anda Oke, saya baca ya. Diskusi ya, jangan panik dong. Oke, saya baca ya. Tolong semuanya. Ini diturunkan aja lu, siapa sih yang naikin orang kayak gini? Aduh, Fani. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis. Astagfirullahaladzim. Tolong nggak usah bicara, tindak lanjut aja gitu loh. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Ya. Nah, jadi manusia itu dikatakan berasal dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Setiap manusia loh. Setiap manusia itu adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Zakaria 12 nomor 1, semua roh yang ada pada diri manusia itu adalah ciptaan. Ya itu menurut pandangan Bang Juma aja. Kalau menurut saya itu ciptaan yang pertama kali adalah manusia, itu Adam dan Hawa. Dan Allah tidak menciptakan manusia lagi. Allah tidak menciptakan manusia lagi. Pada hari yang ke-7 Allah beristirahat dan tidak menciptakan manusia dan tidak menciptakan apapun itu, dan Allah berarti kita ini bukan ciptaan Tuhan ya? Anda dilahirkan. Iya, bukan ciptaan. Bukan ciptaan. Anda dilahirkan. Iya, saya tanya, ini kita ini bukan ciptaan Tuhan.
Anda dilahirkan dari keturunan. Saya ngerti keberadaan saya di atas muka bumi ini yang tadinya tidak ada menjadi ada melalui proses kelahiran. Saya ngerti, saya dilahirkan, saya paham. Pertanyaan saya, apakah saya yang dilahirkan ibu saya ini ciptaan Tuhan atau ciptaan kedua orang tua saya? Jawab. Anda bukan diciptakan oleh kedua orang tua Anda, tapi Anda dilahirkan oleh benih. Lalu yang menciptakan saya siapa? Anda tidak diciptakan, Anda dilahirkan. Lalu saya ini ada, ini bukan ciptaan. Anda dilahirkan. Iya, saya ngerti keberadaan saya yang tidak ada menjadi ada itu melalui proses kelahiran. Pertanyaan saya ini ciptaan Tuhan atau bukan? Kalau Anda berbicara tentang Anda ciptaan Tuhan atau bukan, dan berbeda dengan Anda diciptakan, itu berbeda, Bang Juma. Bacain dulu. Lah. Pernyataan Anda ini ciptaan Tuhan atau saya bacain. Yesaya 44 Gurunda. Kasih Yesaya. Pak Budi dengarkan dulu ya, Pak. Pak Budi. Menurut Yesaya 12 nomor 1, roh di dalam diri manusia itu ciptaan. Anda setuju? Roh yang di dalam diri manusia itu ciptaan. Kamu bacakan dulu ayatnya, jangan asal ngomong. Oke, saya baca. Izin ya. Zakaria 12 nomor 1 yang tadi sudah dipakai referensinya Bang Joma. Ucapan ilahi, firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Paham? Oke. Pencipta itu cuma satu. Di luar pencipta adalah ciptaan. Sedangkan saya ini bukan ciptaan. Berarti saya pencipta. Tidak. Kalau Bang Juma berkata, begini Bang Juma, kata diciptakan dan ciptaan itu memiliki arti yang berbeda. Bang Juma harus paham. Diciptakan, diciptakan mengandung arti Anda dibuat dan dibentuk oleh Allah. Tetapi ciptaan itu adalah Allah yang menciptakan, berarti semua diciptakan oleh Allah, tetapi Anda tidak diciptakan lagi, tetapi mulai ngaku. Jadi saya ini ciptaan. Bermain bahasa. Berarti saya ini ciptaan Tuhan. Anda ini dilahirkan dan iya, saya ini ciptaan atau diciptakan? Anda ini ciptaan Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya iyalah, alhamdulillah. 6 hari baru ketemu. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir malam juga. Waras ente. Saya bukan diciptakan tapi ciptaan. Anda tidak diciptakan oleh Tuhan. Tapi saya ciptaan Tuhan. Anda ciptaan Tuhan tapi Anda tidak diciptakan Tuhan. Podo sama saja Pak. Sabar Bunda, sabar. Masya Allah, subhanallah. Pertama kali lagi menciptakan manusia lagi. Jadi lurus ya. Ini di ayatnya. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak. Seorang perempuan nih yang berseru ya. Dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau, susu yang telah menyusui engkau. Tapi ia berkata, Yesusnya berkata nih, tetapi Yesus berkata, berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang memeliharanya. Jadi kata-katanya ini nggak di apa, nggak di ini. Betul, nggak gitu katanya. Nah, katanya tetapi, jadi belum tentu dia disusui. Gitu loh. Baca nggak nih Bunda? Kenapa dia? Kita baca nggak nih? Tapi ia berkata, tetapi loh katanya. Ya, oke. Berbahagia ialah yang mereka yang mendengarkan firman Allah. Yesus makan apa? Ya, silakan Bang Juma. Yang lain diam dulu. Ya, jadi dia kan manusia, Bang. Tadi ada pengakuan dia 100% manusia. Sebagai 100% manusia, maka dudukkanlah perkara itu kepada Yesus.
Kenapa dia netek? Karena dia manusia. Kenapa dia makan? Dia manusia. Kenapa dia minum? Dia manusia. Kenapa dia mati? Karena dia manusia. Kan masalahnya nggak ada toh. Masalah yang muncul terhadap diri Yesus dengan kodratnya sebagai manusia kan tidak ada. Yang muncul permasalahan ketika Anda sebagai manusia mempertuhankan manusia. Itu baru muncul permasalahan. Maka akal Anda akan berontak ketika sembahan Anda dikatakan seperti itu. Padahal itu kenyataan. Sebagai manusia diimani 100%. Sebagai manusia 100%, maka wajar kemudian kalau dia makan, minum, netek, dan seterusnya. Kenapa? Karena kalau dia tidak netek, ya sebagai manusia dia pasti mati, kan gitu. Faktanya dia puasa 40 hari 40 malam. Setelahnya lapar enggak dia? Lapar. Kenapa demikian? Karena dia manusia. Makanya tadi di awal saya mengatakan, bisakah Tuhan itu menjadi bukan Tuhan? Tidak bisa. Berarti Tuhan tidak bisa menjadi Yesus. Kenapa? Karena Yesus itu manusia. Ketika ditanya di dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 8, siapakah engkau? Tuhan. Apa kata Yesus? Akulah Yesus, manusia dari Nazaret. Dia menjawab, aku manusia. Dan memang Yesus manusia. Mau dari aspek manapun kita menilainya, dia tetap manusia. Nah sekarang saudara-saudara mengatakan, oh dia juga adalah 100% Tuhan. Dari aspek mananya? Sampai dikatakan dia Tuhan. Coba. Apa yang bisa kita lihat dari Yesus sampai dia bisa dikatakan sebagai Tuhan? Tidak ada selain iman. Malaikat menyatakannya. Mau dia malaikat yang mengatakan, bahkan Tuhan sekalipun mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Dia bukan Tuhan. Karena Tuhan itu cuma satu. Ketika ada Tuhan berkata Yesus adalah Tuhan, maka kita akan memilih yang mana yang Tuhan sebenarnya. Yang mengatakan Yesus Tuhan atau Yesus yang dikatakan sebagai Tuhan. Karena kenapa? Yesus manusia. Dan faktanya Tuhan itu satu, nggak mungkin dua. Nah kalau dilihat dari aspek ketuhanan dari iman Kristen terhadap Yesus, apa yang membuat dia menjadi Tuhan kira-kira? Sedangkan kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 4, nomor 27 sampai nomor 30, Yesus melakukan semua tindakan, mukjizat, tanda-tanda. Itu dilakoni Yesus sebagai hamba yang suci. Dia bermukjizat sebagai hamba yang suci. Dia bernubuat sebagai hamba yang suci. Baca Kisah Para Rasul 4, nomor 27 atau baca satu perikop. Semua yang Yesus lakukan kemudian, itu dia lakukan sebagai hamba, bukan sebagai Tuhan. Lalu aspek ketuhanannya mana? Di dalam Yohanes 7 misalnya, nomor 27, Yohanes 5:27. Dia menghakimi manusia. Tetapi penghakiman yang kemampuan menghakimi ini disebabkan karena dia diberi kuasa. Kenapa Yesus diberi kuasa? Karena dia manusia. Apakah Tuhan bisa diberi kuasa? Tidak bisa. Kepada aku diberi kuasa di langit dan di bumi, di surga dan di bumi. Oh yes, kenapa bisa demikian? Karena engkau, Yesus adalah manusia, makanya diberi kuasa. Tuhan tidak diberi kuasa. Makanya Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Perbuatan yang kulakukan itu karena kuasa yang diberikan. Nah sebagai utusan Tuhan ya wajar. Coba kita lihat dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Apapun yang Yesus lakukan, Yesus tidak melakukan dari dirinya sendiri. Tetapi dia lakukan hanya karena dia adalah perantara Tuhan. Jadi yang melakukan mujizat, yang melakukan tanda-tanda, yang melakukan kekuatan di tengah-tengah Bani Israel, yang Yesus praktekkan di tengah-tengah mereka, itu bukan Yesus. Tetapi yang melakukan itu adalah Allah melalui perantaraan manusia, Yesus. Jadi tidak ada aspek keilahian pada diri Yesus, itu nggak ada. 100% ketuhanan yang ada pada diri Yesus itu melekat pada dia yang mengutus Yesus. Yesusnya hanya manusia yang diberikan kuasa karena dia adalah wakil Tuhan. Makanya sehebat apapun, coba dilihat di Al-Quran, ada yang disebut Nabi Isa alaihissalam membuat tanah liat menjadi hidup, dibentuk menjadi burung, lalu ditiup, hidup dia. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, bahkan orang mati dihidupkan kemudian, dibangkitkan kemudian. Nah, apakah umat Islam itu kemudian menuhankan dia? Karena Allah tak terlihat, Isa alaihissalam terlihat? Tidak. Kenapa?
Karena Isa kapasitasnya hanyalah seorang nabi. Sebagai nabi, wajar kalau dia mampu membolak-balikkan alam semesta. Kenapa? Dia wakil Tuhan. Nah, kesalahan dan kelemahan iman Kristen, oleh karena Yesus membangkitkan orang mati, Yesus memberikan kemudian hidup, Yesus adalah jalan, Yesus adalah keselamatan, maka orang-orang Kristen kemudian mempertuhankan Yesus. Kenapa demikian? Ada dua aspek yang menyebabkan itu. Yang pertama, kekuatan yang didukung oleh penguasa kekaisaran Romawi yang memang ingin menggantikan dewa-dewa mereka sebelum Yesus itu dinobatkan sebagai Theos, dinobatkan sebagai Tuhan. Yang kedua, orang-orang Kristen ini bukan Bani Israel. Mereka ingin kemudian melakoni Torah, mereka bukan Bani Israel. Sementara Torah itu sudah dibatalkan oleh tokoh-tokoh awal dari agama Kristen. Sehingga mau tidak mau mereka sebagai Kristen menerima pengajaran tentang Tuhan melalui Torah, tetapi konsep yang dijual kemudian adalah konsep yang dikawinkan dengan Torah itu. Apa itu? Perjanjian baru yang berisikan dengan doktrin dan dogma ketuhanan para dewa yang datang kepada Romawi dan Yunani. Terjadilah agama Kristen. Makanya kalau kita melihat nih ya, Yesus itu sebenarnya apa sih? Dikatakan gembala. Banyak yang mengatakan gembala. Dikatakan dia adalah anak domba. Ada juga yang mengatakan domba. Yang mana yang benar? Gembala atau anak domba? Yang mana yang benar? Kalau Yesus itu gembala, mustahil dia domba. Kalau Yesus dia anak domba, mustahil dia gembala. Karena domba tidak pernah berubah menjadi gembala, gembala tidak pernah berubah menjadi domba. Tidak ada ternak menjadi ternakan. Kebenaran itu siapa? Gimana? Menurut Bang Juma, kebenaran itu siapa? Kebenaran itu. Iya, kebenaran itu adalah ajaran. Enggak, siapa itu sang kebenaran itu? Sang kebenaran itu adalah pencipta langit dan bumi yang mengajarkan kebenaran. Nah, Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Oke. Nah, justru kalau Yesus mengatakan akulah kebenaran, berarti dalam kehidupan keberagamaan, ajaran Yesuslah yang harus menjadi patron. Apa yang Yesus katakan tentang dirinya? Kalau Anda mengimani Yesus itu kebenaran, siapa aku? Kata Yesus. Aku adalah pencipta yang ilmu. Oh tidak. Akulah Tuhan. Oh tidak. Sembahlah aku. Oh tidak. Kebenaran itu adalah mendudukkan Yesus sesuai dengan pengakuan Yesus terhadap dirinya. Mana? Di mana tertulis? Yohanes 5 nomor 36. Ini kebenarannya. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Bahwa semua pekerjaan, tanda-tanda, mujizat, kekuatan yang diberikan Tuhan kepadaku, pekerjaan itulah kemudian yang bersaksi tentang aku, bahwa aku adalah utusan Bapa. Itu kebenarannya. Jadi yang menyembah Yesus berarti menyembah utusan Tuhan. Salah enggak itu? Benarlah itu orang menyembah utusan Tuhan? Tidak benar. Nah, kalau Yesus didudukkan sebagai kebenaran, maka takar Yesus, ukur Yesus, imani Yesus dengan takaran Yesus itu sendiri. Aku adalah utusan Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Selesai. Katanya Yesus kebenaran. Terus kenapa kemudian yang menjadi patokan adalah ajaran Paulus? Menyembah Yesus ajaran siapa? Paulus. Itu aja dulu. Loh, namanya benar. Tadi kan Bang Juma, kebenaran itu adalah Allah. Yes. Yesus mengatakan dia kebenaran itu. Akulah kebenaran, katanya. Iya, berarti Allah yang benar ini mengutus utusannya untuk mengajarkan kebenaran. Sebagai pembawa ajaran kebenaran, Yesus ini Tuhan atau utusan Tuhan? Utusan Tuhan. Jadi kebenaran itu adalah Yesus harus diterima sebagai utusan. Coba kita lihat. Yohanes 3 nomor 6. Ini andalan teman-teman Kristen. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan alam dunia ini, maka Tuhan menganugerahkan kemudian anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepada Yesus memperoleh hidup yang kekal. Nah sekarang kalau Anda menyembah Yesus, Anda percaya kepada siapa? Percaya kepada Yesus. Di mana Yesus mengajarkan menyembah dirinya? Di mana? Tidak pernah. Lantas kenapa Anda sembah? Karena saya percaya. Percaya sebagai apa?
sebagai Tuhan. Lah, itu konsep kepercayaan Anda tidak berkesesuaian dengan yang Yesus gaungkan. Ketika Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, percayalah itu. Ketika Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, dariku sendiri, percayalah itu. Ketika Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah menerima, mengenal aku sebagai utusan Tuhan, percayalah itu. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, maka dia akan memperoleh hidup. Maka untuk memperoleh hidup tidak boleh menjadi Kristen. Tidak boleh. Karena Kristen itu tidak percaya kepada Yesus. Kalau percaya kepada Yesus, maka Kristen akan diantar menjadi seorang Muslim. Justru karena orang itu menjadi Kristen karena tidak percaya Yesus. Contoh, dikatakan oleh Yesus sendiri, Yohanes 8:42, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Dari sini aja udah ketahuan bahwa Yesus ini bukan Tuhan. Kenapa? Karena dia datang menjadi manusia bukan atas kehendaknya. Sama seperti Bang Suma, aku datang di atas muka bumi bukan atas kehendakku sendiri, tapi atas kehendak siapa? Atas kehendak siapa Bang Suma datang ke atas muka bumi? Atas kehendak Tuhan. Nah, Yesus kalau adalah Tuhan itu sendiri, maka Yesus akan mengatakan, aku datang atas kehendakku sendiri, aku menjadi manusia atas kehendakku sendiri, aku seperti ini karena aku sendiri. Tidak. Bahkan berkata-kata pun bukan atas kehendaknya sendiri. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan Tuhan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Terus aspek ketuhanan Yesus yang dipercaya itu mana? Nggak ada. Jadi kalau menjadi seorang yang percaya kepada Yesus tidak menjadi Kristen, menjadi Muslim dia. Ketika ada orang Kristen membaca Bible, lalu kemudian dia ingin percaya kepada Yesus. Ketika Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa, aku tidak bisa berkata apa-apa, aku datang bukan atas kehendakku, aku hanya utusan Tuhan. Maka orang itu ketika percaya kepada Yesus, pasti dia syahadat. Contoh Bang Suma, kenapa Bang Suma percaya, beriman bahwa ada nabi yang diutus kepada Bani Israel sebagai pembawa hikmat Injil kepada Bani Israel yang lahir tanpa ayah? Kenapa Bang Suma percaya? Karena itu sudah diajarkan oleh Al-Quran dan diajarkan oleh Yesus. Klop. Nah sekarang kalau Kristen yang ditanya, kenapa orang Kristen itu menyembah Yesus? Apa jawaban Kristen? Oh, karena dia adalah Tuhan itu sendiri, karena dia adalah inkarnasi, karena dia adalah teofani. Kata siapa? Kata siapa? Kata Alkitab. Nah itu kata Alkitab. Nah boleh nggak kita minta kata Yesus ada seperti itu? Enggak ada sih Bang. Nah yang harus dipercaya siapa? Yesus kan? Nah kalau begitu mana ucapan Yesus yang harus kita percaya bahwa dia harus disembah? Ada? Tidak ada Bang. Berarti Kristen menyembah Yesus itu tidak ada dasarnya dari ucapan Yesus yang mereka percayai, tapi dari dasar pijakan kepada pengajaran orang-orang yang datang di luar dari pengajaran Yesus itu sendiri. Coba, ini aja dulu sederhananya. Jadi kalau saudara menganggap Yesus itu kebenaran, maka dudukkan dia sebagai orang yang Anda percayai, sebagai pembawa berita kabar kebenaran. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Rangkum tiga ini, lalu apa kata Yesus? Tidak ada yang sampai kepada Tuhan tanpa melalui aku. Berarti Yesus hanya membawa jalan, Yesus hanya membawa kebenaran, Yesus hanya membawa petunjuk. Dia adalah jalan menuju kepada pencipta. Jalan menuju ke Monas bukan Monas. Jalan menuju kantor bukan kantor. Yesus hanya jalan menuju Tuhan. Berarti Yesus bukan Tuhan. Makanya di dalam kitabnya orang Yahudi sekali dikatakan Mesias itu mengantarkan kemudian kepada kehidupan menuju kepada Elohim. Nah, Tuhan mengatakan Bilangan 23 nomor 19. Aku Allah, bukanlah manusia dan bukan anak manusia. Yesus lolos nggak di situ? Nggak lolos. Hosea 11 nomor 9. Di situ jelas dikatakan, aku Tuhan tidak akan meluapkan murkaku.
sebab aku ini bukan manusia. Yesus lolos nggak di sini? Nggak lolos. Bahkan kalau kita melihat pengakuan Yesus dalam Yohanes 5:37, Bapa yang mengutus aku. Nah ini, Mbak. Yesus sedang berbicara tentang oknum lain di luar dirinya. Bapa yang mengutus aku. Kamu tidak pernah melihat wajahnya, suaranya pun tidak bisa kau dengar. Nah, Yesus lolos nggak di situ sebagai Bapa? Lolos nggak Yesus di situ sebagai Tuhan? Tidak. Sekarang ada berapa Tuhan? Satu. Lolos nggak Yesus di situ? Tidak. Nah, Yesus ini Tuhan atau bukan? Bukan. Kenapa disembah? Karena percaya kepada Paulus. Bukan percaya kepada Yesus. Kalau percaya kepada Yesus, silakan. Ya, Yesus berkata, Bang, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Yang maha kuasa, dia katanya. Iya. Ada lagi? Banyak sekali. Ada lagi, Bang? Nah, dia mengatakan dirinya Alfa dan Omega, dialah yang maha kuasa. Apa, coba? Oke. Yesus mengatakan kalau dikatakan Alfa dan Omega. Baik. Kita simpan dulu itu, Bang, ya. Kita lihat di dalam Yesaya 44 nomor 6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Tuhan selain daripada aku. Oke, kita lihat apa yang dikatakan akulah Alfa dan Omega. Sekarang kalau kita melihat Yesus ini Alfa dan Omega, apakah betul bahwa dia awal? Sebelum ibu yang ngeden, Yesus di mana? Dia nujul menjadi Yesus manusia, Bang. Bang. Sebelum ibu yang melahirkan, Yesus nggak ada, gugur. Iya, awal ini siapa yang awal? Akulah Alfa dan Omega, kata Yesus. Alfa itu apa artinya di situ? Dalam bahasa Yunani Alfa. Yang awal. Oke, biar saya baca satu lagi ya, biar lebih jelas, Bang, ya. Nggak ada. Ini kata Yesus nih. Nggak ada. Alfa itu artinya awal, nggak ada. Siapa bilang? Wahyu 21:6 nih. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Iya. Orang yang haus akan Alfa itu diberi artinya minum. apa, Bang? Alfa artinya apa? Alfa awal. Alfa artinya apa? Yang awal. Bahasa Yunani-nya awal apa? Alfa itu kan huruf awal itu. Alfa Omega. Huruf A, dia adalah huruf A. Yesus Yang itu huruf A. Maksudnya apa huruf A itu? Oke, aku baca ulang ya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Siapa yang bisa memberi air dari mata air kehidupan? Apakah Tuhan kah? Apakah Yesus? Yesus berkata seperti itu. Oke, sekarang bisa nggak Yesus berkata dari dirinya sendiri? Dia mengatakan itu. Iya, bisa tidak Yesus berkata-kata dari diri sendiri? Kan pertanyaan sesederhana, Bang. Iya, makanya dikatakan dia kan begini kan. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukannya. Kan itu dikatakannya. Iya. Bapak itu. Berarti yang berkata Alfa dan Omega ini siapa? Yesus. Yang berkata dan yang memerintahkan Yesus berkata Alfa dan Omega ini siapa? Ya Yesus yang mengatakannya di Wahyu 21:6. Bisa tidak Yesus berkata-kata dari dirinya sendiri? Begini, Bang, ya. Jadi Bapa itu ya, katanya Yesus begini. Jika Allah adalah Bapa, katanya kepada orang Israel, jika Allah adalah Bapamu, jadi Bapa itu adalah sebutan orang Israel bahwa Allah itu adalah Bapa mereka. Nah, Bapa, Yesus dan Bapa itu adalah satu. Ya, Tuhan mereka. Ya. Gitu dia, Bang. Coba baca secara berurut. Iya. Tahu. Iya. Karena dia katakan dan Yesus itu satu, betul itu. Bapa yang demikian? Karena Yesus itu adalah utusan Tuhan, bukan utusan setan.
Jadi di Yesaya pun di kitab Perjanjian Lama sudah dikatakannya, betul. duta dan utusan, tetapi aku sendirilah yang akan menyelamatkan. Di Yesaya 63 ayat 9. Nah, aku sendiri yang akan menyelamatkan. Iya, itu katanya yang Maha Kuasa itu betul. Betul itu, betul. Bukan duta, bukan utusan. Bukan duta, bukan utusan. Sekarang Yesus utusan atau bukan? Iya, Allah itu sendiri dari manusia, dia mengutus dirinya sendiri. Disebut utusan juga. Seulang pertanyaan saya, Yesus itu utusan atau bukan? Dia juga disebut utusan karena dia datang dari atas. Dia kan mengatakan, kamu dari bawah, aku dari atas. Dia, Bang. Kan gitu, kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Anda membaca dalil Yesaya 63 tadi Anda baca. Ya. Tuhan bukan utusan, bukan duta, bukan utusan. Yesus adalah utusan. Jadi ketika kemudian Yesus melakukan pekerjaan, itu bukan Yesus yang melakukan, bukan Yesus, karena Yesus hanya utusan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tapi buktinya kau bisa membangkitkan Lazarus. Oh tidak, itu bukan aku, itu adalah Tuhanku pencipta langit dan bumi. Aku ini hanya perantara. Bukan duta, bukan utusan, tapi aku sendirilah Tuhan. Aku sendirilah. Makanya Yesus hanya perantara. Kisah Rasul nomor 22, Yohanes 5 nomor 36, Yohanes 4 nomor 34. Makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Sekarang ketika Yesus membangkitkan orang mati, itu pekerjaan siapa? Pekerjaan Yesus? No. Yesus hanya sebagai perantara. Tuhan melakukan mujizat di tengah-tengah Bani Israel. Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya, nggak ada. Apa yang bisa Yesus lakukan dari dirinya sendiri? Selamat malam ya. Malam bentar. Tidak ada yang bisa Yesus lakukan dari dirinya, nggak ada. Selamat malam. Semua yang dilakukan Yesus itu adalah pekerjaan yang Tuhan beri malam Bung, yang Tuhan berikan kepada Yesus untuk Yesus lakukan di tengah-tengah Bani Israel. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Jadi bukan Yesus, bukan anak manusia Yesus, dan bukan anak Maria Yesus yang melakukan mujizat dan tanda-tanda. Bukan Yesus yang membangkitkan Lazarus, bukan Yesus yang menyembuhkan orang buta, bukan Yesus yang membuat orang lumpuh berjalan, tetapi Tuhannya Yesus yang melakukan itu melalui perantaraan Yesus. Itu baru betul. Juma tidak baca secara teliti, Bang Juma. Kita sudah baca. Seperti katanya begini ya. Silakan. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Anda percaya enggak? Makanya dengar dulu. Tapi Bapa yang Anda percaya enggak? Aku, dialah yang melakukannya. Bapa itu diam di dalam dia. Benar. Nah sekarang Anda percaya enggak itu? Anda percaya? Iyalah percaya. Anda percaya enggak itu? Iyalah, jelas percaya dong. Nah, sekarang yang membangkitkan Lazarus siapa? Yesus atau Bapak? Yesus, memangnya Bapak cuma Yesus di situ kok. Yesus, Lazarus keluar. Yang membangkitkan Lazarus Yesus atau Bapak? Yesus. Iya. Yang membangkitkan Lazarus Yesus atau Bapak? Yesus itu Bapak itu sendiri. Lalu Bapak ngapain? Yesus itu Bapak itu sendiri. Lalu Bapak ya. Gepeng. Berubah gimana ceritanya? Tadi Anda mengatakan Bapak di dalam Yesus. Tadi Anda mengatakan Bapak di dalam Yesus. Berarti yang ada di dalam diri Yesus ini Yesus atau Bapak? Kamu coba tahu nggak arti Bapak itu? Bapak itu artinya Allah. Tahu, Tuhan pencipta langit dan bumi. Iya tahu, ngerti saya. Itu. Sekarang yang ada di dalam diri Yesus itu Tuhan pencipta langit dan bumi. Betul atau tidak? Gimana? Berdasarkan dalil yang Anda bawa, yang ada di dalam diri Yesus itu pencipta langit dan maha berkuasa. Betul atau tidak? Iya, betul. Betul. Yang membangkitkan Lazarus siapa? Yesus itu sendiri. Dia perintahkan kok. Keluar dari kubur. Aduh, parah ini, parah. Coba baca. Kan Yesus yang perintahkan. Memangnya ada Allah itu. Anda mengakui sendiri.
Memang ada oknum lain. Anda mengaku. Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lalu kenapa Yesus bisa membangkitkan orang mati? Karena Bapak itu ada di dalam dia. Nah, itu pintar. Itu pintar. Jadi yang membangkitkan orang mati ini siapa? Yesus atau Bapak? Yesus lah. Yesus kan Bapak itu sendiri. Namanya Yesus, Bapak dalam dia. Ya, Yesus aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berarti yang membangkitkan Lazarus adalah Bapa melalui aku. Supaya Bang Juma konsentrasi ya. Baca lengkap ayatnya ya. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari Anda sendiri. Anda sendiri percaya tidak? Nah. Iya, sekarang Anda sendiri percaya tidak kalau di dalam diri Yesus itu ada Bapa? Iya. Percaya tidak? Iya, percaya. Nah, percaya. Yesus membangkitkan orang mati itu karena dirinya sendiri atau karena ada Bapa di dalam dirinya? Kalau Bapa di dalam dirinya, karena berarti kan Yesus itu kan Bapa artinya, Bang Juma. Aduh. Allahu Akbar. Masya Allah. Namanya Bapak itu di dalam Jadi dirinya. kita semua ini, Anda semua ini adalah Bapak. Enggak gitu kok, gitu ya. Allahu Akbar. Ayo coba tenang, Bang Juma harus tenang. Enggak boleh apa? Kenapa? Karena kita ini Tuhan ini Tuhan manusia seluruh loh, bukan Tuhan orang Kristen, bukan. Salah, dia nggak bawa agama. Harus tenang, Bang. Aku tahu orang-orang beragama itu berusaha benar-benar loh mencari Tuhan. Tahu aku. Bagaimana orang Muslim bangun jam berapa? Siapa nggak tenang? Semua. Makanya. Tenang. Iya, makanya Tuhan ini bukan Tuhan orang Kristen, bukan. Bukan Tuhan orang Kristen saya, Tuhan umat manusia. Itu loh maksudku. Anda pernah baca Yohanes 17:21, Bang? Boleh kita baca. Suara saya, ya silakan. Bagus, Bang. Bagus. Ya sedikit doang. Silakan. Ya, aku baca ya. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Nah, itu saling mendiami, kan? Hasil artinya kan? Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Mereka ini siapa? Mereka ini siapa? Ya, murid-murid yang percaya. Halo, selamat malam. Ya, murid-murid ini juga berada di mana? Ya, bentar Bang Karun. Yang semua orang-orang ini. Murid-murid ini berada di mana? Murid-murid ini ada bersama Yesus di bumi waktu itu. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi di mana? Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi di mana? Ya, jadi siapa? Apa maksudnya? Anda kan menganggap Yesus itu Tuhan karena ada Tuhan di dalam dirinya. Anda menggunakan data Bapak di dalam aku di dalam Bapak, kan gitu. Mereka murid juga ada di dalam diri Yesus. Yesus juga ada dalam diri mereka, Bapak juga ada dalam mereka. Makanya siapapun yang taat kepada Tuhan disebut sebagai anak-anak Tuhan. Karena Tuhan berada dalam diri mereka, mereka juga berada dalam kehadiran Tuhan. Bukan berarti mereka itu adalah Tuhan. Cobalah pakai logika sehat. Yesus mengaku tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Faktanya kita lihat, Yesus bisa membuat orang lumpuh berjalan. Loh, Yesus bohong atau tidak sih? Tadi mengatakan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Buktinya dia mampu membuat orang mati sekalipun dia hidupkan. Ini Yesus pembohong kayaknya. Oh tidak, bos. Coba kita lihat. Kalau Anda bisa bacakan saya Kisah Para Rasul 2 nomor 22, silakan. Bisa nggak Anda bacakan ke saya? Sama-sama kita mendengarkan. Jangan saya nanti dipikir saya melintir. 2. Iya, silakan. Kisah Rasul 2:22 ya. Aku baca ya. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini.
Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Ya. Siapa yang melakukan? Yesus atau Allah? Yang melakukan mujizat, yang melakukan kekuatan dan tanda-tanda Yesus atau Allah? Yesus itu, Allah itu kan ada di dalam Yesus. Saya ulang lagi. Yang melakukan, di situ jelas keterangannya adalah poio. Poio itu adalah tindakan yang dilakukan. Yang melakukan, yang dilakukan, itu sama. Poio dalam bahasa Yunani. Sekarang dikatakan bahwa yang ditentukan oleh Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan dan tanda mujizat dan tanda-tanda kekuatan yang dilakukan oleh Theos, yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan siapa? Yesus. Jadi Allah yang melakukan mukjizat, Allah yang melakukan tanda-tanda, Allah yang melakukan kekuatan melalui perantara bernama Yesus. Sekarang yang melakukan mukjizat itu siapa? Yesus atau Allah? Iya. Allah melalui manusia biasa bernama Yesus, sehingga Yesus memiliki mukjizat. Makanya dia disebut nabi, makanya dia disebut anak Tuhan, makanya disebut utusan Tuhan, karena dia adalah perantara yang dipilih oleh Tuhan untuk melakukan mukjizat dan tanda-tanda di tengah-tengah Bani Israel melalui Yesus. Sederhana loh itu bang, kalau otak yang dipakai untuk menilai isi Bible, sederhana. Kecuali iman yang kita pakai, doktrin dan dogma, susah itu. Kalau sudah diimani, misalnya tai ayam, Anda anggap itu dodol. Mau seperti apapun, bahkan Anda cium tai ayamnya sekalipun, kalau iman Anda sudah percaya dia itu dodol, maka Anda akan tetap beriman, itu adalah dodol. Nah sekarang permasalahannya tai ayam itu benar tai ayam. Yesus itu utusan, terbukti utusan. Kenapa diimani sebagai Tuhan? Karena doktrin. Begini loh, iya, silakan. Kitab sudah menyatakan Allah itu adalah roh, ya. Kan udah pernah orang baca tuh kan? Maka sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran. Udah ada orang baca tuh kan? Allah adalah roh. Nah, roh itu berdiam dalam Yesus. Nah, jika roh Bang Juma nggak berdiam, Bang Juma itu udah mati. Baik, baik. Kalau orang dihinggapi roh Tuhan, dia menjadi Tuhan atau menjadi nabi? Ayo bang. Kalau roh itu berdiam ada roh Tuhan, kalau ada roh Tuhan menghinggapi manusia, dia menjadi Tuhan atau menjadi nabi? Kalau roh Tuhan menghinggapi manusia, ya berarti orang itu menjadi Tuhan. Tuhan itulah yang berkata. Ini kan sekarang iya betul. Karena orang itu akan berkata sesuai dengan firman Tuhan. Sekarang pertanyaannya, ketika roh Tuhan masuk kepada seseorang, orang itu menjadi Tuhan atau orang itu menjadi nabi? Orang itu ya manusia. Kalau namanya seseorang, namanya juga seseorang. Karena dia dihinggapi Tuhan, roh Tuhan, maka kedudukan orang tersebut naik setingkat menjadi perantara, wakil Tuhan, menjadi duta Tuhan di tengah-tengah manusia. Itulah yang terjadi terhadap Yesus. Roh Tuhan berdiam di dalam dirinya, bukan berarti dia Tuhan, tetapi dia adalah nabi utusan Tuhan kepada Bani Israel. Saya kasih data. Bilangan 11 nomor 25. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Nabi Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap kepada Musa. Roh Tuhan yang hinggap kepada Musa, ditaruhnya kemudian atas ke-70 tua-tua itu. Ketika itu juga roh itu hinggap pada mereka yang 70 orang ini, kepenuhanlah mereka seperti seorang nabi. Bilangan 11 nomor 29. Tetapi Musa berkata kepada mereka, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau
seluruh umat Tuhan menjadi nabi oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Anda percaya kitab ini kan? Nabi Musa mengatakan, ketika ada orang yang penuh dengan roh Tuhan, roh Elohim, maka orang tersebut akan menjadi seorang nabi. Yohanes 3 nomor 33. Coba Anda lihat apa yang tertulis di sana. Roh Tuhan datang dan berada di dalam orang-orang yang diberi tugas sebagai penyampai firman. Berarti Nabi Abraham, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Salomo, Nabi Yesus, semuanya adalah nabi. Kenapa? Karena pada diri mereka hinggap roh Tuhan. Jadi semua yang ada di dalam dirinya terdiam roh Tuhan, maka pasti dia nabi. Sehingga dia adalah duta, dia adalah utusan. Dia mampu bermujizat, dia mampu kemudian melakukan tanda-tanda dan kekuatan seperti yang dilakukan Yesus. Kenapa? Karena dalam diri Yesus ada roh Tuhan, sehingga dia adalah seorang nabi, sehingga dia mampu kemudian untuk melakukan apapun yang diinginkan oleh Yesus itu sendiri. Tapi apa yang dikatakan? Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh karena roh Tuhan yang hinggap pada diriku, maka aku sanggup melakukan sesuatu mujizat dan tanda-tanda. Bahkan orang mati dibangkitkan. Kenapa? Karena dalam diri Yesus ada roh Tuhan, bukan roh setan.